Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama ahla sunnah wal jamaah wa adala ahlal bid'ati dhalalah, wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, para pemirsa sekalian yang dicintai Allah, dan sahabat-sahabat FB yang berbahagia. Kali ini akan kita bahas kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan batalnya ibadah puasa kita. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari jamaah kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara umum yang membatalkan puasa ada dua. Ada yang disebut dengan al-muhbitat, yang kedua al-mufattirat. Kalau al-muhbitat adalah perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu bisa menghapus pahala puasa, tetapi puasanya masih tetap bisa dilaksanakan, tidak boleh dibatalkan. Puasanya tetap, tapi pahala dari pelaksanaan ibadah puasa itu hilang. Nah, hal-hal yang bisa menghilangkan ganjaran atau pahala puasa atau yang disebut dengan al-muhbitat itu diantaranya hasud, iri dengki kepada orang lain, ghibah, ngomongin orang, an-namimah. An-namimah itu mengadu domba. Terus kadzib, rofas, perkataan-perkataan yang bohong, perkataan-perkataan yang porno. Ini yang bisa menghilangkan pahala dari ibadah puasa yang dilakukan. Ibadah puasanya tetap harus dilaksanakan sempurna dari subuh sampai maghrib, tetapi pahalanya itu hilang. Ini yang harus kita hati-hati. Ini yang mungkin oleh hadis Nabi Muhammad SAW digambarkan, dia berpuasa tetapi dia akan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian yang kedua yang disebut dengan al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Banyak sekali hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, dan implikasi dari puasa yang batal itu, yang pertama ada yang wajib qadha. Dia batal pada puasa Ramadan itu selama beberapa hari, kemudian nanti diganti setelah bulan Ramadan dengan hari yang ia tinggalkan ketika bulan Ramadan. Kemudian yang kedua dengan wajib mengqadha, bukan hanya sekedar mengqadha tapi juga membayar kafarat. Kemudian yang ketiga kewajiban membayar fidyah, hanya membayar fidyah saja, tebusan. Kemudian yang keempat wajib mengqadha, istilahnya itu wajib nyauri hutang puasa, kemudian juga harus membayar fidyah. Dan yang kelima, tidak ada kewajiban untuk mengqadha dan membayar fidyah. Siapa-siapa yang tergolong dalam kelompok-kelompok tersebut? Yang pertama wajib qadha, artinya ketika dia sedang dalam bulan Ramadan kemudian dia tidak berpuasa. Nah, tidak berpuasanya itu kenapa? Karena dia berbuka. Berbukanya kenapa? Satu, al-aklu wasyarbu, karena orang itu makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja, maka dia secara umum dia berdosa karena dia makan minum. Tetapi dia juga berkewajiban untuk mengganti puasa yang ia tinggalkan pada hari itu. Tetapi kalau dalam keadaan lupa, memang tidak ingat sama sekali, ya itu adalah rezeki dari
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang lupa baik dia makan atau minum, kemudian ketika dia ingat, dia langsung membuang makanan itu, membuang minuman itu. Setelah itu falyutimma shaumahu, harus disempurnakan puasanya. Nah, makan dan minum tadi itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa tidak ada kewajiban qadha. Tetapi kalau ada kesengajaan, maka dia harus mengqadha di hari selain bulan Ramadan itu. Kemudian dengan muntah, haid dan nifas. Kemudian ketika dalam keadaan perjalanan jauh atau musafir dari Tegal sampai ke Jakarta atau ke Bandung, kemudian dalam keadaan lemah dia tidak berpuasa, dia membatalkan puasanya, silahkan, tetapi nanti ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Kemudian yang kedua adalah wajib mengqadha dan membayar kafarat. Wajib mengqadha, membayar kafarat. Nah, ini dikhususkan bagi orang yang melaksanakan kesalahan, yaitu melaksanakan kesalahan jima di siang hari bulan Ramadan. Jima itu hubungan suami istri yang seharusnya tidak diperbolehkan, tidak dilakukan ketika siang hari, kok ternyata ini dilakukan. Hal ini pernah terjadi pada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu diterangkan dalam satu hadis Nabi, namanya Salamah bin Sakhr al-Bayadi. Salamah bin Sakhr al-Bayadi ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, halaktu ya Rasulullah, saya rusak ya Rasul." Kemudian Rasul bertanya, "Wa ma ahlakaka, apa yang merusakmu?" Maka orang itu menjawab, "Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, aku terjatuh di pelukan istriku pada bulan Ramadan." Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu?" Nabi Muhammad bertanya kepada orang itu, "Apakah kamu mempunyai sesuatu, uang, harta benda untuk memerdekakan seorang budak?" Kemudian Salamah bin Sakhr al-Bayadi menjawab, "Tidak." Terus Nabi Muhammad bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut?" Kemudian dijawab oleh Salamah bin Sakhr al-Bayadi, "Tidak ya Rasul, jangankan 2 bulan, ini 1 hari saja di bulan Ramadan ini sudah tidak sanggup untuk menahan gejolak dengan istrinya." Kemudian ditanya lagi, "Apakah kalian mempunyai makanan yang disedekahkan untuk 60 orang miskin?" Kemudian dijawab tidak. Kemudian Rasul duduk dan kemudian sahabat itu duduk dan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah, kemudian keluar membawa 1 nampan dari korma. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada orang itu, Salamah bin Sakhr al-Bayadi, "Tasaddaq bihada, kamu ini sedekahkan korma ini." Kemudian Salamah bin Sakhr itu bertanya lagi, "A'ala afqaru minna, apakah korma ini diberikan kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada kami?" Ternyata dia menerangkan kepada Nabi, "Ya Rasul, saya ini orang yang paling butuh, orang yang paling fakir. Bagaimana kalau untuk saya?" Akhirnya fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tertawa sampai kelihatan gigi-giginya. "Ya udah, idhab fa'athimu ahlak." Udah, pergi sana dan berikan makan kepada keluargamu. Nah, orang yang melaksanakan hubungan suami istri di siang hari, maka dia wajib mengqadha plus ada tambahan bayar kafarah. Bayar kafarah yang pertama sesuai urutan, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin. Seandainya tidak ada, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut.
2 bulan berturut-turut itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kemudian bulan ke-21 sampai tanggal 30 harus berturut-turut. Kalau misalkan tanggal 28, tanggal 27-nya kok ternyata dia batal, maka harus diulangi lagi. Dan seandainya 2 bulan berturut-turut itu tidak mampu, maka dia harus menyiapkan makanan untuk 60 orang miskin. Nah, ini orang yang wajib mengqadha dan membayar kafarat. Kemudian yang ketiga, wajib membayar fidyah. Orang itu tidak berpuasa. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai akhir Ramadan, orang itu tidak berpuasa, tidak apa-apa. Tetapi dia wajib mengeluarkan fidyahnya. Siapa saja orang ini? Lisyaihil kabir wal mar'atil ajuz, yaitu orang yang sudah tua renta. Dari segi fisiknya itu sudah tidak memungkinkan lagi, sudah tidak kuat. Jadi orang itu jelas menurut analisa dokter harusnya apakah dia itu mampu untuk melaksanakan ibadah puasa atau tidak. Kalau tidak, sedangkan dia masih hidup, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi setiap harinya harus mengeluarkan fidyah an kulli yaumin muddun, dari setiap harinya 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 ons. Kalau kiai saya dulu, Kiai Haji Abdul Jalil menerangkan 1 piring nasi beserta lauknya setiap hari. Dari kalau dia meninggalkan puasa dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 30, maka 30 hari itu dia harus mengeluarkan fidyahnya. Siapa lagi? Wal haram, orang yang pikun. Kemudian wal maridul ladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit, tetapi orang yang sakit itu la yurja bur'uhu, tidak dikehendaki kesembuhannya. Artinya menurut analisanya dia tidak ada kemungkinan untuk sembuh, seperti penyakit-penyakit menahun. Ini kelompok yang ketiga, hanya wajib membayar fidyah untuk orang tua, orang pikun, kemudian orang yang sakit yang tidak atau tidak sembuh-sembuh. Nah, termasuk dari sini itu ada satu pendapat, boleh orang yang pekerja berat yang dia mendapatkan harian itu upah harian pada hari itu, kemudian kalau dia tidak bekerja tidak mendapatkan, sedangkan bekerja itu berat bagi dia, maka dia boleh meninggalkan puasa, tidak berpuasa, tetapi dia berkewajiban untuk membayar fidyah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yujibul qadha wal fidyah, wajib membayar qadha dan fidyah. Artinya kalau dalam bulan Ramadan itu dia tidak berpuasa, maka wajib dia qadha selain dari bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar qadha, tetapi juga ada fidyah, membayar fidyah. Siapa? Al-hamil wal murdi. Al-hamil wal murdi, al-hamil adalah orang yang hamil, wal murdi orang yang menyusui. Kalau orang yang hamil dan orang yang menyusui itu hanya khawatir pada diri sendiri, ya, misalkan saya sedang hamil, misalkan istri saya sedang hamil atau orang lain sedang hamil, kemudian pada bulan Ramadan, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa, kekhawatirannya hanya pada diri sendiri. Demikian juga kepada orang yang menyusui, kekhawatirannya pada diri sendiri. Saya kalau menyusui kemudian berpuasa, saya kalau dalam keadaan hamil kemudian berpuasa, maka fisik saya akan begini-begini. Dia khawatir pada diri sendiri, maka hanya kewajiban membayar qadha. Ataupun dia tidak khawatir pada diri sendiri, tapi yang dia khawatirkan justru pada bayinya juga, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia hanya berkewajiban untuk mengqadha. Tetapi kalau kekhawatirannya pada diri sendiri dan bayinya, dia sedang hamil, dia sendiri khawatir kepada dirinya, kemudian dia juga khawatir kepada bayinya kalau puasa, ataupun orang yang sedang menyusui,
Kalau saya puasa, saya lemah, kemudian bayinya yang disusu itu ada kekhawatiran begini-begini, maka orang tersebut boleh tidak puasa, tetapi nanti dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Nah, ini kaitannya dengan al-hamil wal murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Kemudian yang kelima, ghairu mujibil lil qada' wal fidyah, tidak mewajibkan qada dan fidyah. Qada itu membayar hutang, ya, membayar hutang puasa yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Kemudian fidyah itu menebus, saya membayar dengan mengeluarkan satu mud ataupun harta benda yang sudah dirupiahkan. Nah, ini tidak ada kewajiban itu, tidak ada kewajiban qada, tidak ada kewajiban fidyah. Siapa? Satu, as-sabiyyu, orang anak-anak kecil. Wal majnunu, dan orang gila. Wal kafirul asliyu, dan orang kafir asli. Anak kecil, orang gila, orang kafir asli, ini tidak ada kewajiban untuk mengqadanya dan membayar fidyah. Demikian juga dia tidak ada kewajiban ketika berada di dalam bulan Ramadan. Nah, ini beberapa hal yang kaitannya dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi secara umum yang membatalkan puasa itu ada dua. Satu, al-muhbitat, yaitu yang menghapus ganjaran pahala puasa, tetapi puasa secara fisiknya dia harus sempurnakan dari subuh sampai maghrib. Kemudian yang kedua, al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.